Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah pada pemirsa Jampiro Media. Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Agung Budi Margono, anggota Dewan, aktivis Islam yang sangat mumpuni di bidangnya. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mengulik apa yang menjadi problem masyarakat dan apa yang sudah diselesaikan oleh Mas Agung dalam problem itu, juga apa yang menjadi harapan masyarakat yang selama ini sudah dikerjakan dan sudah dilaksanakan oleh Mas Agung Budi Margono sebagai anggota Dewan yang nanti insya Allah maju di DPR RI dan insya Allah duduk di Senayan dan lebih lagi bisa menghandle persoalan masyarakat yang lebih besar. Baik Mas Agung, sebelumnya mungkin ada yang tidak mengetahui lebih detail tentang Mas Agung, monggo Mas Agung bisa memperkenalkan diri, silakan Mas Agung. Terima kasih Mas Adit, Mas Budi ya. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Agung Budi Margono, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 ini. Saya mewakili Dapil Kota Semarang ya, di tahun 2019 kemarin. Sebelumnya saya pernah di DPRD Kota Semarang sejak 2004. Jadi kalau tahun ini saya genap 20 tahun di parlemen, jadi 15 tahun di DPRD Kota Semarang dan 5 tahun ini di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya tentu banyak cerita, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi yang harapannya bisa kita selesaikan dalam setiap tugas-tugas kita. Seperti misalkan saja 2004 memang saya konsen di masalah infrastruktur karena background saya teknik, ya banyak regulasi yang kami dampingi ya, contoh tentang perda tentang bangunan yang bahkan menjadi perda terbaik itu di seluruh Indonesia karena kita mampu memberikan guidance kepada pemerintah Kota Semarang bagaimana sebuah bangunan itu layak dipakai, kemudian proses perizinan dan seterusnya. Saya juga ngawal perda tentang lingkungan, saya ngawal juga perda tentang drainase, master plan drainase Kota Semarang yang menjadi penting karena sampai ada sebuah lagu kan, Semarang kali ini banjir gitu kan, maka kita menginisiasi agar ada sebuah skema yang jelas dalam bentuk perda, sehingga siapa berbuat apa, berapa anggarannya, kemudian timeline-nya seperti apa kita susun itu. Dan itu jadi perda pertama juga yang menjadi master plan drainase dalam skala kota. Dan banyak lagi juga yang kita lakukan. Dan memang di tahun 2019 ketika saya di tingkat provinsi, saya ditugaskan di komisi tentang keuangan. Ya, saya di komisi C keuangan, mitra saya Bank Jateng, kemudian perusahaan daerah, termasuk Bapenda yang ngurusi pajak dan juga retribusi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah ini dunia baru di provinsi, tapi alhamdulillah kita jadi lebih konsen pada persoalan ekonomi, bagaimana kita menghadapi UMKM yang butuh kredit ya, termasuk juga memastikan pemerintah itu bisa lebih mandiri, tidak hanya mengandalkan pajak, tapi memastikan perusahaan-perusahaan daerahnya itu sehat dan berkontribusi. Ya seperti Bank Jateng ini kan dia setiap tahun ada dividen sekitar 600 miliar ya, yang kemudian tentu sangat baik untuk menjadi support secara finansial ya di neraca keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Begitu kurang lebih. Perjalanan 20 tahun kalau diceritakan bisa sekian hari nanti. Mas Agung, ini menarik sekali. Mas Agung ini sudah matang di Dewan, sangat matang bagi saya. Nah, keinginan, kenapa ada keinginan untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi, misal di DPR RI? Apakah ini saya sudah di kota, saya bosen nih, saya di DPR RI. Enggak juga sih, sebenarnya kan bukan keinginan pribadi ya. Sebagaimana saya dulu pun juga jadi dewan, saya itu dewan termuda usia 25 tahun ya ketika dulu dilantik 2004.
juga bukan atas keinginan pribadi. Ya rembukan antar teman-teman di dalam musyawarah partai saya ditugaskan. Termasuk yang pusat ini pun juga seperti itu, bukan atas keinginan pribadi. Partai melakukan analisis terhadap eksistensi kami di Jateng 1 terutama, itu membutuhkan juga starter yang harapannya mampu membuat eksis ya kami PKS di Jateng 1, sehingga meminta merekomendasikan, dan hasil keputusannya saya ditugaskan maju, ya bismillah, saya sebagai prajurit jalan aja gitu ya. Bagi logika politik orang bilang baru sekali ini ya, tapi ya bukan persoalan itu mungkin ya, tapi lebih harapannya tadi bisa eksis, kebermanfaatan kita tetap baik bahkan lebih luas ya. Dan ini bagi saya juga pengalaman menarik karena 20 tahun saya ngurus banyak fokus Kota Semarang, sekarang diminta tidak hanya urusan Kota Semarang tapi juga dapilnya kan berarti ada Kendal, ada Kabupaten Semarang termasuk Salatiga. Seperti itu. Saya lihat di beberapa baliho jenengan nih. Iklannya ada es teh, Mas. Menarik ini. Itu dalam rangka mempromosikan es teh atau memang punya usaha negara? Ini sebenarnya bukan yang baru. Saya 2019, boleh di googling. Ada caleg yang kreatif namanya caleg durian, itu saya. 2019 saya memakai simbolnya durian. Kenapa? Durian. Jadi begini ceritanya. 2004 saya nyalek yang masih standar ya. Kampanyenya mainstream lah, 2009 juga gitu, 14 gitu. Ketika saya next level ke tingkat provinsi, itu kan tidak hanya 2 kecamatan, saya 16 kecamatan. Malah harus tidak dengan cara-cara biasa. Misalkan pakai jas, ya kan, pakai pecis, kemudian mohon doa restu. Nah, kemudian masukkan kawan-kawan tuh, teman anak muda, Mas jangan kayak gitu. Nah, buatlah waktu itu pakai durian. Kenapa durian? Ya, pertama nggak ada yang tahu kalau durian itu durian Semarang. Itu durian Holil Mijen itu durian nomor 1. Mijen. Nah, gubaannya. Ya, itu durian nomor 1, pernah juara nomor 1 dalam kontes di Jakarta. Ya, itu artinya Semarang itu juga punya varietas unggul. Ya, termasuk saya bilang durian itu kan ya menarik lah ya, rajanya buah gitu kan ya, sehingga ya buat gimmick orang lihat berbeda. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya dengan suara signifikan waktu itu karena faktor popularitas. Nah, sekarang harus next level lagi nih. Ya tidak hanya Kota Semarang, 4 kabupaten kota. Kepikiran ingin melanjutkan, tapi analisis teman-teman ya jangan durian lagi dong apa ya. Ketemulah singkat cerita, ketemulah es teh. Ya. Kenapa es teh? Pertama, sekarang UMKM mana yang paling banyak? Ya, sekarang kan paling UMKM yang terbanyak, bahkan bicara orang jualan, jalan mana yang tidak jualan es teh gitu kan. Nah, jadi ini lagi viral juga, dan kita dorong lah, termasuk 3 minggu lalu saya buat rekor dunia bersama Leprit ya, minum es teh terbanyak gitu kan. Artinya kita pengen support UMKM untuk terus tumbuh ya. Termasuk simbol politiknya kan suasana politik lagi panas ya. Kalau minum es teh biar adem kan suasana gitu ya. Gitu filosofis ini Mas Agung. Jadi dalam hal ini beliau mengeksplor yang ada di daerah dan lingkungan sekitarnya. Baik durian tadi bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan durian varietas lokal mungkin ya, gitu bisa mendunia mungkin tidak. Ya dulu saya pakai hashtagnya Bangga Semarang. Jadi saya waktu pas 2019 saya pakai hashtag Bangga Semarang. Ayo. Jadi tidak hanya durian, saya pakai kaos lokal brand ya. Jadi saya pakai kaosan, megang durian, termasuk saya pakai tas itu merek-merek lokal Semarang ya. Ya jadi banyak orang, artinya gini, UMKM harus kita tumbuhkan, harus dengan cara bahasa sekarang di endorse ya, ditampilkan. Ya fungsi kami ya untuk memunculkan, dan tentu bagi anak muda merasa sangat senang apabila dipromosikan kan. Sekarang dengan ST. Berarti ini ya Mas ya, lokal pride itu harus di ya kembali kepada yang bersangkutan, kepada siapapun kandidat ya, punya narasi apa, punya gagasan apa. Bagi saya ya saya sekarang banyak berinteraksi dengan teman-teman UMKM, anak-anak muda ya, kemudian faktualnya anak muda ini kan sekarang bonus demografi ya, pemilih juga paling banyak. Kalau nggak diajak bicara itu ya mereka akan cuek kepada bangsanya. Ya, kalaupun dibicarakan jangan cukup dibicarakan. Kalau ada saya punya buku itu saya tulis quote-nya. Pemuda itu, anak muda jangan hanya dibicarakan, tapi juga harus diperjuangkan.
Ya, jadi jangan cukup dibicarakan, diomongkan doang, tapi juga diperjuangkan. Itu cita-cita ya, narasi yang juga saya ingin sampaikan. Apalagi nggak pernah dibincangkan, ya diajak ngobrol enggak, ya pada hal yang sifatnya tidak produktif kan saya pikir enggak. Untuk ini Mas, apa namanya, yang jenengan perjuangkan lewat anggaran dan sebagainya, untuk UMKM itu signifikan nggak Mas untuk mengcover misal kredit mikro dan sebagainya yang dari misal tadi Bank Jateng atau mungkin diambil dari CSR dari BUMN yang Ya, jadi memang pola anak muda sekarang berbeda dengan dulu. Anak muda sekarang lebih tepat untuk dibersamai, karena kalau bicara dilatih, mereka sudah jago-jago. Ya, anak muda sekarang tuh cukup dibersamai, didengarkan, dan kita support. Ya, dalam beberapa kesempatan memang saya tidak membuat misalkan event pelatihan enggak, ada sih beberapa. Tapi yang kami concern adalah ruang kreativitas mereka dibersamai. Contoh begini. Kemarin saya sudah apa namanya hubungkan gagasan-gagasan mereka ke Bank Jateng. Apa yang mereka usulkan? Mereka usul agar pelaku seniman yang mereka ceritakan di Semarang itu bisa connect dengan perbankan. Ya, caranya apa? Ya, selama ini orang misalkan pemain musik di kafe segala macam kan, kalau misalkan ada apresiasi kadang berupa cash ya. Nah, mereka dorong gimana dibuat acara bareng dengan perbankan. Jadi itu mulai ada digital. Ya, misalkan dengan QRIS segala macam. Nah, itu fungsinya untuk apa? Bukan sekedar transaksional non tunainya, tetapi sebenarnya nanti akan ada apa namanya dalam konteks pembiayaan mereka pengen scale up ya, pengen nanti bikin konser lah atau apa. Ya mungkin bisa aja pembiayaan via perbankan. Nah, perbankan kan dari arus kas mereka kan. Nah, apabila mereka teman-teman itu bagian dari ya nasabah kan bisa terlihat, dan itu kan biasanya jadi syarat untuk apa namanya pembiayaan kan tergantung cash flow-nya. Nah, artinya ini mendekatkan pelaku-pelaku sektor informal itu dengan dunia perbankan. Itu sudah pernah sampaikan saya, dan saya sampaikan kepada direktur, dan mereka appreciate. Ya, jadi polanya tidak melulu yang dengan pola lama, dilatih, atau kemudian juga pendekatan permodalan, tapi di sisi mana yang bisa kita apa namanya sampaikan ya. Ya tentu kalau misalnya permodalan kan juga harus ada prasyarat perbankan kan. Nggak mungkin seketika tanpa ada apa namanya ya proses cash flow yang selama ini menjamin nanti pembiayaan itu berjalan dengan baik. Itu salah satu case ya. Salah satu case ada yang seniman, kemudian beberapa produk-produk lain ya ya pelaku-pelaku UMKM lain yang juga kita dorong bisa dibersamai di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik Bank Jateng maupun juga perusahaan yang lain. Terkait ini Mas, bonus demografi tadi itu, saya ini menemui, maksudnya saya kebetulan pelaku konstruksi. Saya menemui tenaga saya ini ya masih muda-muda. Cuman ya kalau saya tanya, dulu selesai apa? SMP, SD. Setelah itu dia bekerja di sektor informal, maksudnya ya ikut temennya, ikut keluarganya, ikut kerja di bangunan segala macam. Lantas ya dia sudah tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan, bahkan untuk kerja paket atau segala macam. Terlebih beberapa waktu yang lalu saya dengan teman ini kebetulan ketua ikatan ahli refraksi optik ngadakan periksa mata gratis, dan bonusnya ada berkacamata kalau yang memang ini. Itu di daerah Pati Mas. Itu pada saat diperiksa itu kita mikir ini kok nggak bisa nyebutin hurufnya, ini apakah terlalu tebel atau apa ininya, apa minusnya atau gimana ya, tapi ternyata mereka memang tidak bisa baca ini huruf apa, nggak tahu, tapi duit berapa dia tahu. Nah, saya takutnya ini
ini bonus demografi ini jadi bencana demografi gitu. Jadi Ya. kira-kira apa ya, trik apa yang mungkin ya entah pemerintah ini AB atau tidak, ya kita bersangka baik saja. Maksudnya hari ini banyak yang menyampaikan ya pemerintah AB supaya tiap 5 tahun kasih duit aja selesai gitu loh. Jangan nggak usah dipintarkan rakyatnya gitu. Nah, itu yang menurut saya kurang baik ya, maksudnya. Tapi saya yakin kalau Mas Agung mungkin yang sudah berada di parlemen, apa hal-hal yang apa ya, untuk memperkecil itu sehingga bonus-bonus demografi itu benar-benar kita dapatkan gitu, bukan bencana. Ya. Betul. Ya tadi kembali kepada misalkan tadi poster sebelum ST, mungkin jadi kan melihat poster saya tentang Gen Z. Ya. Itu saya tampilkan adalah mengubah kesadaran kita semua. Itu adalah survei global. Apa yang menjadi keperhatian Gen Z sekarang? 5 hal. Tentang biaya hidup, tentang ada juga perubahan iklim, tentang pengangguran, bahkan masalah kesehatan mental. Masa-masa perkosaan juga menjadi persoalan yang jadi khawatirkan Gen Z. Saya sepakat bahwa jangan sampai istilah bonus demografi jadi bencana demografi. Ya, ketika kita tidak concern betul terhadap masalah pendidikan. Orang yang tidak punya pendidikan pasti nggak punya wawasan dan keterampilan. Orang tidak punya wawasan keterampilan, mohon maaf, akhirnya nganggur. Kalau nganggur potensi kriminal. Ya, walaupun pendidikan juga banyak yang kriminal. Tapi yang pasti kan itu akan cenderung ke sana. Nah, selama kita concern terhadap masalah pendidikan banyak hal, masalah yang formal maupun yang non formal kan ya. Artinya harus ada cara pandang baru pemerintah itu terhadap kondisi-kondisi kekinian. Ya kalau pertemuan warga, terutama kadang biasa kan kalau pemilu ini kadang ke emak-emak gitu kan, ke arisan ibu-ibu majelis taklim. Ada pertanyaan sederhana yang saya sampaikan. Pertanyaan begini. Dulu orang kalau ditanya tentang cita-cita jawabnya apa? Dokter, insinyur, presiden, polisi, tentara. Ya. Sama. Ya. Hari ini tanyakan ke anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang kuliah. Besok kamu pengen jadi apa? YouTuber. Anak saya yang SMP perempuan tanya kamu pengen jadi apa, Dok? Jadi chef. Ya. Enggak apa-apa bilang. Ya. Yang apa? Dia pengen punya cita-cita jadi punya resto, punya toko kue. Ya baik kan itu. Yang penting nggak melanggar hukum negara, hukum agama, baiklah. Nah ini menjadi penting bahwa saya tuliskan di buku Ekonomi Kreatif. Buku saya Ekonomi Kreatif itu sebuah istilah dan bahkan sudah jadi kebijakan pemerintah. Ya. Cuma kami merasa ini kurang cepat, ya. Kurang mampu mengadaptasi. Ya. Ekonomi kreatif ada 17 subsektor, ada fashion, ada film, ada macam-macam gitu kan ya, termasuk kuliner ya. Itu harus pemerintah mampu dorong. Ya, wah ini profesi kekinian yang harus kemudian tidak bisa dengan cara-cara yang sama ya. Yaitu ada buku tentang ekonomi kreatif buat kaum muda. Nah, jadi ekonomi kreatif ini adalah hal yang tidak hanya dibicarakan bagi anak-anak muda. Pemerintah harus serius. Betul, sejak Kementerian periode yang kemarin sudah ada Bekraf, kemudian ekonomi kreatif. Sekarang masuk di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ya, tapi apakah implementasi itu sudah betul sampai dan cukup serius, ini kan juga harus jadi tantangan kita. Karena tadi betul bonus demografi. Ketika ruang karya mereka nggak bisa muncul, mereka nggak punya ruang aktualisasi, apalagi kemudian mereka punya masa tantangan, nggak punya tempat curhat pada orang yang positif. Mohon maaf, mending mau curhat. Kalau nggak curhatnya kemana siapa? Mau kasus-kasus tentang bunuh diri itu kan terjadi karena itu. Stres segala macam. Nah, ini tanggung jawab negara menurut saya untuk lebih adaptif ya terhadap bukan hanya teknologi digitalnya, tapi betul-betul mampu melibatkan anak-anak muda dan didorong diapresiasi. Anak muda sekarang itu tadi saya sebutkan nggak perlu dikasih mungkin semacam pelatihan mereka. Ya, sekarang memang eranya di endorse, ya diberikan panggung, dipromosikan. Karya-karya mereka, karena mereka sudah jago, mereka sudah ahli di dunianya. Nah, tinggal memang tetap harus diarahkan. Ya. Dan pemerintah dirasa harus hadir. Nah, itu yang kami ingin dorong ya. Jangan sampai mereka kemudian bebas begitu saja
sehingga tidak merasa menjadi bagian dari negeri ini. Nah, itu berbahaya ke depan. Apalagi kita bicara masalah budaya, mengenal budaya-budaya luar, dan mestinya tanggung jawab pemerintah. Ya, kami bagian dari legislator ya, berusaha tetap mengingatkan dan mengusulkan apa saja program yang penting buat. Ini menarik Mas. Ini kan Mas Agung nanti di DPR RI nggih, nggih. Ya. Bismillah lah, insya Allah Amin. kita sama-sama berdoa agar terpilih dan menjadi anggota legislatif di DPR RI sana Senayan. Ya. Ini Mas, ini katakanlah insya Allah nanti jenengan kira jenengan itu mau ambil di komisi apa? Terus apa yang ingin gagasan besar apa yang ingin jenengan ingin wujudkan seperti itu? Iya. Jadi biasanya, karena saya juga belum ya, biasanya itu kan kaitan dengan kemampuan, kompetensi ya. Kalau bicara background, saya memang backgroundnya teknik. Saya di teknik sipil Undip, S2 saya di perencana kota di Undip, sekarang saya ambil S3 belum selesai nih, di ilmu lingkungan Undip di DIL ya, doktoral. Nah ini kan biasanya kalau di tingkat di Senayan itu ada komisi 5 ya, infrastruktur ya. Mungkin kita bisa punya sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran terhadap penyediaan infrastruktur negara ya. Ya, salah satunya kan di situ juga kaitannya dengan infrastruktur desa misalkan. Dan kemarin saya selama proses kampanye ini berinteraksi dengan masyarakat desa, terutama di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, kebutuhan pemenuhan terhadap persediaan irigasi bagi pertanian, kemudian jalan-jalan desa yang masih belum tersentuh itu juga penting jadi atensi kita. Nah, itu bisa salah satu ya. Kalau yang sekarang saya memang di Komisi Keuangan, ya mungkin Komisi 11 tentang keuangan, bagaimana kondisi fiskal yang harus cukup ya, agar kemudian negara ini tidak besar pasak dibandingkan tiang. Ya, banyak keinginan, tapi bagaimana arus kas keuangan negara itu juga harus diperhatikan kan. Tapi jangan melulu juga hanya urusan masalah pajak ya karena ya kembali lagi kan masyarakat yang terkena dampak. Ya, bagaimana kemandirian ekonomi kita bisa dengan perusahaan daerah atau perusahaan negara misalnya BUMN yang harus jadi concern kita. Bagi kami prinsipnya siap dimanapun berkiprah, tapi kalau dari background seperti itu, dan saya juga berkesempatan sampaikan tentu kembali pada tadi bahwa kita pengen masyarakat yang kualitas manusianya baik, ya, artinya perhatian pada masalah pendidikan. Ya, di luar penempatan ya saya akan tetap berjuang, dan banyak kesempatan saya sampaikan Bismillah kalau memang bagi warga yang kurang mampu ya, dan itu kewenangannya di pemerintah pusat, beasiswa bagi anak sekolah, beasiswa bagi yang kuliah, kami siap perjuangkan ya. Karena apapun negara ini bisa maju dimulai dari manusianya. Ya kan seperti saya Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, itu yang prioritas, bukan bangunlah jalannya, bangun waduknya, ya itu penting, tapi yang selalu diingatkan manusianya. Ini berandai nih Mas, berandai. Mas Agung jadi nih, amin. Terus saya lihat S2-nya planologi ya. Nah nanti diminta untuk di komisi DPR RI yang ini berandai juga Pak Anies jadi nih calonnya ya. Iya. Jadi Mas Agung ini merencanakan 40 kota yang nasional itu. Ada bayangan nggak Mas kira-kira gimana? Ya pastilah, kita siap kawal beliau, Pak Anies jika terpilih insya Allah ya. Dengan visi misi, saya pikir menarik ya, bahwa pemerataan itu ya betul harus konsisten dengan programnya. Ya, jangan sampai ada ketimpangan, tidak bisa membangun sebuah daerah yang sekarang ini jadi polemik ya tentang IKN tanpa kajian yang begitu panjang ya secara saintifik dan akademik itu ya bisa simsalabim jadi impact-nya apa. Nah, saya bukan karena menjadi bagian dari paslon nomor 1 Pak Anies, tapi saya pikir itu yang lebih realistis ya, itu lebih realistis. Bagaimana nanti tidak melulu juga harus keterlibatan dari pemerintah. Dan beberapa gagasan kan kita bisa koordinasi. Kebetulan saya di Kadin Jawa Tengah, saya Kepala Badan Ekonomi Syariah di Kadin Jawa Tengah. Itu bisa libatkan pengusaha. Ayo berikan insentif apa kepada pengusaha
Nah, jadi kalau hanya pemerintah yang melakukan sendiri nggak mungkin. APBN kita memang besar 3.000 triliun, hampir 3.000 triliun setahun ya. Tapi ya kalau ini berasal dari apa namanya gerakan dengan para pengusaha yang mereka antusias diberikan peluang-peluang prestasi memungkinkan, saya pikir itu ada akselerasi ya. Kalau Semarang itu APBD per tahun berapa sih Mas? APBD Semarang itu sekitar 50,3. Kami di 50,3. provinsi 5,3. Oh, 5,3. triliun. Kalau provinsi 28. Ya, Provinsi 28 triliun. Ya, kebetulan saya di Badan Anggaran DPR Jawa Tengah. Jadi logis saja misalkan Pak Anies mau Nah. menyulap 40 kota itu. Ya benar, Dot. Ini yang saya tanyakan. Realistis kah? 400 triliun itu kan kalau dipecah jadi 40 kota dapat 10 triliunan. Ya, makanya realistis nggak hal itu? Realistis. Dan jangan hanya berpikir hanya negara, saya bilang. Ya. Sumber keuangan itu kalau konteks pembangunan kan banyak. APBN memungkinkan. Swasta jangan dikira. Betapa banyak peran swasta yang bisa dilakukan ketika tentu kalau selama secara konseptual itu jelas ada benefit ya. Swasta itu kan juga pasti ujungnya pengennya ada benefit ekonomi kan. Nah, kalau memang dimungkinkan pertumbuhan ekonomi itu mampu menjadikan potensi usahanya berkembang, kenapa tidak? Jangan tadi kalau hanya negara tetap tidak akan kuat. Kita tidak pengen menghabiskan uang negaranya pada satu sektor. Ya, ada sektor pendidikan harus kita perhatikan, ada sektor kesehatan ya, seperti persoalan BPJS yang menanggung rugi banyak dan akhirnya pemerintah hampir kolaps dalam masalah ini, itu kan harus jadi atensi juga. Jadi pembangunan kota memang salah satu ya, dan ini harus diintegrasikan dengan komponen-komponen stakeholder yang lain. Ya, saya tadi singgung Kandin misalnya, para asosiasi-asosiasi pengusaha dan juga gerakan masyarakat ya, banyak ormas-ormas yang juga siap menurut saya. Seperti kemarin kita komunikasi dengan Muhammadiyah, dia juga punya aset yang luar biasa, kampusnya, kemudian rumah sakit ya, segala macam, termasuk di kalangan Nadien juga bagaimana pesantren mampu mandiri menggerakkan ekonomi di tingkat pesantren, itu kan bisa menjadi sebuah skema besar ya, bahwa membangun 40 kota unggulan nanti yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, itu hal yang sangat mungkin. Berarti ini menjawab yang tadi nggih Mas, ini kan nanti startup tumbuh juga di 40 kota itu, dan tadi juga tidak semua melulu, mohon maaf ini, penduduk desa urbanisasi ke kota seperti itu. Jadi cukup di daerahnya, cukup di desanya akan terus maju secara otomatis. Ketika ngapain saya pergi ke jauh-jauh kalau di daerah saya sendiri bisa menggali potensi itu. Ya bangun ekosistem usaha yang kondusif ya. Dan itu kan saya tadi bilang ini satu paket konsep yang utuh ya. Dimulai dari regulasi usaha yang ada kepastian, penegakan hukum yang juga clear ya. Itu kan juga visi yang juga dimintakan para investor, juga para pengusaha. Kepastian usaha itu kan menjadi salah satu faktor yang sering dimintakan. Ya, termasuk tadi masalah lain ya. Bahkan dalam masalah era digital sekarang memang sudah nggak zamannya semua itu harus ke sebuah kota metropolitan pada sebuah kota tertentu, dari desa atau dari mana di kota-kota yang mungkin masih dianggap kecil tapi mereka bisa berkarya. Contoh saja ini, sekarang kan banyak anak-anak muda cukup di ruang ya kamar seperti seorang ini gitu ya. Ya kan ini hal seperti ini tidak mesti harus di kota besar, bisa di dimanapun ya, dan bisa kok menjadi sebuah sumber penghasilan ya. Saya juga ngelola teman-teman yang bikin, anak-anak muda yang bikin marketplace ya, mereka kelola dropshipper, tidak harus dari barang yang milik mereka kok, mereka bisa bikin itu ya. Kadang-kala ya dianggap aneh sama tetangga karena biasanya di rumahan, ini penghasil kerjaannya apa, tapi punya uang gitu kan ya. Emang nih dikiranya biar dulu kan, padahal jelas dia ada karya sesuatu. Memang ya ini yang disruption ya, ada sebuah pola baru dan pemerintah harus pahami ini, pemerintah harus dampingi mereka, tumbuhkan ekonomi baru dia tidak harus dibatasi pada sebuah kota tempat, misalkan tadi kita sebut hanya di IKN katanya, pada kota-kota lain itu bisa kita kembangkan seperti itu.
Baik. Pengembangan UMKM itu, eee, menurut jenengan ini kan banyak sekali tumbuh startup yang sangat dominan itu yang dibutuhkan mereka. Ya, sebenarnya UMKM kalau startup itu kan kebutuhan pertama market, Oke. ya kan? Jadi jualan kalau nggak ada yang beli kan juga repot kan. Iya. Ya, market pasar yang ditumbuhkan. Ya, Dan Jadi- itu kemarin kan regulasinya kan, saya sih antara sepakat dan tidak Ya. dengan jauh. Seperti TikTok betul. Lab itu kan Ya. di ini. Ya. Cuma maksud saya pemerintah itu ya kalau umpamanya oke melarang, tapi ini rangkurlah anak-anak muda yang bisa membuat Ya. TikTok seperti itu gitu kan istilahnya, Ya. tapi produk lokal Indonesia Betul, untuk setuju. untuk Ya. untuk untuk nanti. Ya, tetap bahwa ekonomi kita bukan ekonomi liberal. Oke. Ya, menurutnya kalau konsisten terhadap Undang-Undang 45, ekonomi Yes. Pancasila, artinya apa? Tetap memproteksi anak bangsa ini untuk tumbuh. Yang kemarin terjadi kan liberal. Ya, kalau dilihat tadi sebut platform itu bisa barang dari mana saja. Memang murah. Ya. Ya, kita sudah tahu betul lah sekarang ini di iklim dagang tidak harus meraup untung di awal. Ada istilah kan bakar uang kan gitu. Ya. Ya memang ada proses marketing yang seperti itu. Tapi akhirnya yang kena dampak adalah UMKM yang mereka emang harus butuh makan hari itu, ya harus untung hari itu, nggak ada istilah bakar uang, nggak mau bakar uang mau makan apa. Ya, nah ini yang harus diproteksi. Jadi menurut saya teknologi tidak bisa kita hindari, tetapi aturan kita bisa buat, kan gitu. Ya, teknologi bisa kita batasi, ya. Toh itu tools yang sifatnya universal. Tapi aturan bisa kita batasi, misalkan, saya pikir benar misalkan dilarang untuk import kepada produk-produk tertentu misalnya, yang mestinya bisa diproduksi oleh dalam negeri. Ya, itu artinya apa? Perhatian kita terhadap masa depan anak bangsa yang memproduksi karya itu harus diperhatikan. Nah ini contoh-contoh regulasi. Artinya apa? Sekali lagi ekonomi kita tidak liberal, tidak bebas begitu saja. Kalau enggak nanti bahaya. Kita bisa jadi konsumen bukan menjadi produsen dan kita bisa lihat neraca perdagangan kita dengan beberapa negara tertentu, terutama Tiongkok, kita minus ya. Banyak kita impor dari sana, sedangkan bagaimana sebaliknya. Nah ini kalau nggak diatur, negara itu kan harus mengatur. Fungsinya negara hadir kan untuk mengatur, memastikan keberpihakan kepada rakyatnya, tidak hanya konsumtif, membeli barang, sedangkan mereka tidak melakukan sesuatu. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Oke Mas, tadi menyambung Mas, ada proteksi dan sebagainya. Ini kan ada hilirisasi dan sebagainya, tapi mungkin salah kaprah. Eksploitasi terhadap sumber daya alam kita itu kan besar. Contoh aja nikel. Nikel yang begitu banyaknya itu, mohon maaf ini, yang yang ada di perusahaan itu dari negara asing, katakanlah Chinese, pekerjanya Chinese, semua Chinese, dan itu dibawa ke sana semua. Dan itu kan harga nikel tidak naik, tapi semakin turun. Dan itu kita takutnya nanti ini di sana ditumpuk, nanti di suatu hari nanti dia akan keluarkan. Seperti halnya LPG yang sudah ditangguh itu dijual ke sini, akhirnya nanti kita yang beli sendiri. Bagaimana menurut jenengan yang ugal-ugalan seperti ini, Mas, yang dilakukan? Ya maka pentingnya kita memiliki sebuah kebijakan yang jelas, dan mau nggak mau pemilu ini menjadi bagian evaluasi. Ya, apakah kita akan tetap seperti ini atau memang akan ada perbaikan? Ya, kita lihat saja. Ya, saya pikir semua di era demokrasi ini bisa melihat, memperhatikan, mencatat seluruh apa yang menjadi komitmen atau istilah janji ya. Bagaimana cara pandang terhadap persoalan-persoalan itu. Saya pikir sudah sangat gamblang ya dari seluruh kandidat, tinggal masyarakat memilih ya. Bahwa tidak, kalau saya pribadi ya merasa prihatin bahwa kita yang punya sumber daya alam begitu luar biasa, tetapi yang kemudian merasakan bukan dari negeri kita sendiri. Ya, kita jadi saksi, saya pun juga pernah di bandara banyak tenaga kerja asing yang bukan karena faktor keahlian. Ya, kita tidak memungkiri kita butuh sinergi dengan negara-negara lain, tapi dalam hal apa? Tentu
dalam masalah profesional kalian. Tapi kalau ya datang sebagai buruh kasar juga masih banyak kok rakyat kita yang juga butuh pekerjaan. Nah ini kan keprihatinan ya. Dan memang mau tidak mau yang memberikan kuasa penuh itu adalah seorang kepala negara, seorang presiden yang punya visi yang bisa atur negara maupun ada mekanisme parlemen yang bisa mengontrol. Tapi karena kita sistem presidensial, jadi otoritas itu punya kewenangan penuh di seorang presiden. Nah, ya inilah mekanisme demokrasi kita. Kita menurut saya jangan pernah ya pokoknya terbuka saja ya untuk menyampaikan kegelisahan kita agar masyarakat juga tahu dan akhirnya ya di siklus 5 tahunan ini menjadi penting bagi kita dengan siapa harus memilih. Karena saya pun juga punya keterbatasan dalam konteks apa, saya hanya DPRD provinsi yang tentu mitranya hanya Gubernur Jawa Tengah. Ya kalaupun bersuara dalam skala ini suara seperti ini, tapi kita harus memastikan orang yang sudah diberikan kewenangan itu adalah orang yang tepat dan punya kesamaan pandang dengan kita. Kayak gini ya, bicara pemilu kan ada presiden, caleg-caleg di tingkat pusat yang menyusun undang-undang nanti. Kan bisa saja dievaluasi undang-undang itu. Gitu Mas Edi. Mas, ini menggelitik saya Mas, karena sebagai warga Jawa Tengah. Mungkin pertanyaannya sedikit menggelitik dan ini tidak ada tendensi apa-apa, tapi saya menggelitik sekali. Jawa Tengah itu kemarin kan ada dari BPS kalau saya tidak salah, menjadi provinsi miskin ya. Padahal kan kita tahu sendiri Jawa Tengah itu sumber daya alam banyak, sumber daya manusia apalagi kita tidak kurang-kurang. Ya. Jenengan sebagai warga Jawa Tengah ini enggak Mas prihatin atau ini memang kondisinya seperti ini atau nggak rela nih, ini salah nih BPS seperti itu, atau bagaimana Mas? Ya. Melihat seperti itu. Saya sudah pernah, saya sebagai ketua fraksi, saya sudah berikan pendapat bisa ada jejak digitalnya. Sekarang kan bisa dilihat di jejak digital. Saya jejak digital, kami termasuk yang cukup keras, kritis dalam masalah ini. Dan ini juga sudah diamini oleh BPK. BPK sendiri memberikan beberapa catatan, rekomendasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Ada banyak program, ya ada di lembaran sebenarnya terbuka, itu yang dirasa tidak cukup mampu memberikan dampak. Jika program itu bukan hanya terlaksana, program itu kan harus ada dampaknya. Apakah program itu ada dampak terhadap pengurangan kemiskinan misalnya? Apakah kemudian program itu bermanfaat diterima langsung bagi warga yang kurang mampu misalnya? Nah ini masih dirasa oleh BPK, loh bukan kami loh. BPK kan lembaga resmi negara yang kemudian merekomendasikan tadi. Dirasa tidak cukup signifikan. Nah, artinya ini kan perlu dievaluasi. Ya, cara-cara yang tepat ya, mulai dari proses pendataan ya yang tepat. Karena ini problem kita, single data ini menjadi persoalan. Ada yang mengatakan ini turun, ada yang mengatakan ini naik dan seterusnya. Ini problem kita juga. Ini masalah pendataan. Yang kedua, tadi program yang tepat sasaran dari segi orang ya kan ada kategorisasi yang bahkan sampai daerah atau kabupaten kota yang ekstrim ya, kemiskinan ekstrim ya, itu kan memang harus jadi atensi kita ya, apa masih yang dilakukan, dan kita sepakat kembali lagi pada manusianya, ditumbuhkanlah keterampilan yang harapannya mereka bisa mandiri, jangan sampai kita menjadi, nah ini fakta ya, ini bicara fakta, UMR kita di Jawa Tengah kan termasuk rendah. Jadi jangan sampai malah kemudian kita bangga banyak investasi masuk, tapi bukan karena daya saing kita, tapi daya saingnya dalam masalah apa? Upah buruh yang rendah. Dan faktor terjadi. Ya ketika UMR di Jawa Barat, di Kerawang, di sekitaran Jakarta itu tinggi, ya selisihnya dengan kita signifikan, akhirnya mereka berpilih mendingan pindah pabrik. Ya, mendingan pindah pabrik ya. Karena biaya overhead-nya sangat tinggi ya dibanding mereka biaya tinggi bulanan ya untuk membayar itu, sehingga ya ini suatu pilihan yang memang tidak mudah, tetapi menurut saya harus ada percepatan agar kita dihargai bukan karena upah murahnya kita, tapi karena kualitas kerja kita baik, layak, kemudian dihargai yang sangat baik pula, dan saya pikir itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Tadi BPK seperti itu nggih, statement dari BPK. Pemeriksaan tahun 2022. Oke.
apakah BPK ingin mengatakan secara tidak langsung nih bahwa pelaksana kebijakan itu tidak tepat atau pelaksana kebijakan tidak cakap terhadap pelaksanaan itu? Bicara masalah sistem ya, jadi sistemnya, pelaksanaan program. Artinya kan BPK melihat harus ada evaluasi, bahwa tidak cukup kinerja ini mampu memberikan efektivitas dari segi jumlah anggaran yang cukup signifikan, kemudian dampaknya. Ya, itu ada di catatan BPK dan disampaikan secara resmi di dalam forum rapat paripurna kita. Nah, sehingga ini harus jadi catatan di sektor-sektor mana harus jadi concern, misalkan contoh sektor pertanian. Ya, itu harusnya jadi concern kita. Ya, bila saya di badan anggaran, kita ngelihat postur anggaran di sektor pertanian masih kecil. Kalau kita bersepakat bahwa Jawa Tengah ini adalah lumbung padi nasional, jumlah penduduknya terbanyak adalah para petani, kenapa enggak juga atensi politik anggarannya ke sana? Ya, saya tidak hafal persis angkanya, tapi saya yakini sangat kecil. Ya, ya. Jadi ini yang harus dirubah. Ya, kalau kita serius dan tidak hanya menjadikan sebagai sebuah dari istilahnya obrolan, sebagai gimmick politik. Kalau memang serius politik anggaran juga harus serius ke sana. Para petani-petani itu harus menjadi perhatian. Kenapa kok jadi masalah pupuk bolak-balik sering di nah ini yang menjadi masalah di posisi itu. Ya, yang dulunya sering dijanjikan solusinya adalah kartu. Ya, karena memang rupanya bukan persoalan kartu atau bukan kartu, tapi lagi-lagi kebijakannya, keberpihakannya, keseriusannya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kartu tani malah menyulitkan petani. Ya, jadi kan solusi kartu itu bukan solusi. Maka kita punya pastinya gagasannya kan bukan masalah kartu. Gagasannya itu ya satu kartu untuk semua. Ya, masyarakat nggak usah dijadikan korban marketing politik gitu kan ya, bahwa kartu ini, ada kartu ini, ada kartu ini. Kalau nggak fungsional buat apa? Hanya menjadi gimmick saja. Jadi gimmick aja, jadi seperti kartu sesuatu yang bisa simsalabim menyelesaikan, padahal buktinya ya sama istilahnya buat apa dompetnya tebel isinya kartu ya, tapi kartunya nggak fungsi kan repot. Kartu Indonesia Sabar nanti ternyata. Jadi kalau saya ngelihat Mas, apa nggak terlalu ini, maksudnya anggota dewannya kurang kenceng ngomongnya nih Mas, sampai gubernurnya yang kemarin itu, yang sekarang nyapres itu sudah mengatakan bahwa ya dia ngerasa gagal mengatasi kemiskinan itu di mantan Najwa waktu itu ya. Dia merasa gagal mengatasi kemiskinan karena ya Brebes kemiskinannya luar biasa gitu. Dia sempat menyampaikan seperti itu. Apa enggak, maksudnya untuk urusan politik anggaran segala macam apa di dewan itu memang kurang kenceng gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kan gubernurnya ya pokoknya ya yang apa yang diputuskan jadi perda ya Mas, itu kan akhirnya yang dia jalankan gitu. Iya. Inilah salah satu titik lemah di legislatif. Kami sadari bahwa ada kelemahan di legislatif ya. Karena kan isi kepalanya banyak. Kami ini 120 orang. Ya. Untuk mengambil sebuah sikap ya harus dengan ibaratnya sebuah keputusan rapat. Beda kalau misalnya kepala daerah. Ini bukan apologi ya, tapi ya kalau kepala daerah ya satu orang langsung dia omongin langsung dilaksanakan. Ya kami tadi singgung ada jejak digital bahwa kami sudah bersikap. Kami juga mengkritisi, tugasnya kan memang seperti itu, mengkritisi. Ya. Di luar kewenangan itu melaksanakan nggak bisa. Ya, kami sampaikan kegelisahan itu sudah kami sampaikan bahwa betul memang tidak cukup hanya ini kerjanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya. Ya, harus ada keterlibatan pemerintah pusat atau bahkan mengkoordinasi dengan pemerintah daerah, itu yang menjawabnya lagi-lagi kepala daerah untuk mampu mengorganisir resource atau potensi tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah tapi juga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota. Nah, saya pikir itu juga sudah kami sampaikan bahwa Jawa Tengah ini harus menjadi concern kita. Dan sudah ada kategorisasi kok, mana yang miskin ekstrim, yang mana yang kategori miskin memang sudah relatif cukup tidak dianggap baik sih sebenarnya, tetapi relatif lebih mandiri. Nah, contoh Semarang misalnya. Semarang itu mungkin dari kemiskinan tidak sebagaimana kota-kota lain, tetapi yang menyadari adalah angka penganggurannya juga masih tinggi. Kita termasuk 2022 itu 5 besar di angka pengangguran.
Nah, ini kan harus kemampuan membaca data ini kan menjadi penting. Nah, persoalannya di mana? Ya, ada problem-problem kemiskinan, ada problem pengangguran, ada problem-problem besar lain ya tentang masalah partisipasi masyarakat, itu kan jadi hal concern kita. Dan pemerintah kan punya seluruh data itu. Ya, ntar kemudian membuat analisis yang tepat ya, melibatkan perguruan tinggi. Kurang apa di Jawa Tengah itu banyak orang pintar juga kan, bisa memberikan sumbangsi, mungkin dari kampus-kampus yang bisa memberikan masukan seperti itu. Gitu. Nah, baik Mas. Eh, jenengan ini kan 5 tahun ini kan kurang lebih ya, hampir 5 tahun ini selalu keliling di Jawa Tengah, katakanlah seperti itu, menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan ini jenengan minimal ini kan di 4 kabupaten kota ini jenengan keliling dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Kira-kira Mas, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu apa? Dan mungkin jenengan terhadap hal itu apa yang harus dilakukan? Ya, masih terbesar masalah problem ekonomi ya. Ya, besar masalah ekonomi, apalagi pasca pandemi masih banyak yang pun sekarang belum recovery. Ekonomi belum cukup cepat rebound itu ya, kembali kepada posisi sebelum pandemi. Ini realitasnya. Maka muncullah beberapa masyarakat dengan kemampuan survive-nya tumbuh UMKM. Ya, banyak yang jatuh juga, artinya bukan berarti tanpa ada problem ya. Nah, disinilah pemerintah harusnya hadir ya untuk memberikan skema yang tepat agar kemudian persoalan ekonomi menjadi penting. Jadi itu masalah apa? Masalah sembako juga yang masih cukup problem ya. Harga masih naik ya, walaupun disampaikan masih, tapi faktanya masyarakat kalau ditanya sembako sekarang murah apa mahal, selalu banyak kan mahal. Artinya harga itu mungkin relatif sama, tetapi kemampuan daya belinya rendah, akan lebih anggap mahal, kan gitu. Ya, mungkin harganya tidak naik atau tidak itu, tapi karena kemampuan daya belinya tidak sebaik sebelumnya, karena penghasilannya tidak sebaik sebelumnya, akan terasa jadi lebih mahal. Nah, ini problem. Termasuk tadi masalah tingkat pengangguran kita juga masih cukup tinggi. Ya, coba perhatikan angka-angka lulus sekolah, angka yang sudah selesai kuliah. Banyak yang kemudian ya japri saya sama Pak gimana ini melakukan seperti itu. Nah, ini tantangan-tantangan yang masih jadi PR ya. Pemerintah ya, artinya saya mengatakan memang sedang tidak baik-baik saja. Baik, sehingga ini Mas, perlu ada sesuatu hal yang lebih signifikan. Ya, ada yang menggelitik nih Mas tadi. Saya sih tidak dalam konteks untuk mengomentari apa enggak, tapi Jawa Tengah, saya kembali lagi ke Jawa Tengah karena jenengan ini Jawa Tengah, walaupun nanti ke daerah khusus ibu kota Jakarta itu tidak memiliki lahan yang besar, tapi bagaimana pada saat itu pemimpinnya bisa mengambil peluang, dia bekerja sama dengan beberapa daerah, misal Jawa Timur, misal di Cilacap kalau saya tidak salah, dan beberapa daerah lah itu bisa bisa mengambil beras dari sana, bahkan bisa mengimpor beras juga daging seperti itu. Dia gunakan resi gudang dan sebagainya. Apakah itu tidak dibaca karena ini mungkin lawan dan sebagainya, padahal politik tidak boleh seperti itu. Sesuatu yang baik kan harus teruskan. Apakah menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah terhadap? Ya, makanya ini sangat berkaitan. Contoh saya langsung konkret dia masalah tadi ya. Saya di Komisi Keuangan. Salah satu mitra kita adalah perusahaan-perusahaan daerah. Alhamdulillah kami, ya tentu saya tidak mengatakan sendiri, nanti dengan kita tukar pikiran dengan satu komisi lintas partai. Alhamdulillah kita sudah mulai tata Rusda kita itu dengan dibuat berdasarkan rumpun ya. Jadi selama ini banyak aneka usaha. Jadi kita buat rumpun-rumpun usaha yang kemudian fokus, terutama bahkan yang sedang kita concern adalah di sektor agro. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah sahkan perda tentang Jateng Agro Berdikari. Jateng Agro Berdikari, Mas. Tapi sorry Mas,
saya kemarin jalan, saya nggak tahu, itu kan ada namanya Suropadan. Ya. Itu kenapa kok kayak tutup itu, Mas? Mohon maaf Itu ini, Mas. itu bibit di OPD, di dinas, ini Perusda. Nggih. Yang kalau kita punya di mana Padahal kan di dulu Suropadan Balai. bagaimana Betul. ini Makanya kan. saya katakan ini masalah konsentrasi saja. Kalau bicara aset itu luar biasa. Lebih dari 80 kebun bibit karena kami juga melakukan supervisi. Di sana ada pendapatan ya, tetapi belum banyak yang terfasilitasi cukup baik. Maksudnya sebagai sebuah proses ekonomi nggak banyak. Memang selalu beralasan bahwa itu tupoksinya itu adalah penyediaan bibit, tidak untuk fungsi komersil. Ya, artinya komersil tidak komersil dalam skala yang besar. Tapi kami melihat sendiri ketika kebun bibit itu tidak hanya 1 hektar, 2 hektar, ada yang 8 hektar, ada 10 hektar, itu mestinya kan bisa didaya gunakan. Itu aset, ya aset negara yang bisa silahkan bisa dikerjasamakan juga kan, ya untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini kita merasa belum optimal ya, karena tadi ketika kembali kepada tadi kok bicara APBD, boleh dibuka. APBD kan sifatnya dokumen terbuka, umum bisa dilihat. Di sektor pertanian berapa persen kita serius? Kan gitu. Kalau memang serius, apalagi tadi saya katakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang terbesar kan para petani. Ya. Dengan tidak seriusnya kita ngurusi ini ya jangan salahkan kalau mereka alih profesi sehingga gundul lah, hilanglah lahan-lahan pertanian itu. Kita gimana caranya menyelamatkan lahan pertanian kalau mereka sendiri tidak hidup dari hasil pertanian itu. Nah ini yang sepertinya masih banyak PR ya, kesalahan menyusun prioritas itu. Ya, nah yang coba kami lakukan ya, kami coba memberikan solusi itu baru kali ini kita punya ya, rumpun usaha BUMD yang kemudian kita fokuskan kepada pertanian. Bahkan kita dorong masalah apa namanya agro itu. Apa bukan nelayan ya, perikanan ya. Karena kan kita juga di wilayah kita Pantura maupun juga selatan itu kan juga punya potensi perikanan yang cukup tinggi. Ya. Ini menarik. Dan realitasnya seperti itu. Sekarang kalau dicek saja ya. di sepanjang garis pantai Pantura ataupun garis pantai di Pantai Selatan, mana yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan baik. Ya. Padahal itu realitasnya itu cukup banyak yang kita beroperasi itu. Sehingga jangan sampai orang menganggap tidak ada masa depan ketika jadi petani, nggak ada masa depan ketika menjadi seorang nelayan. Nah ini akhirnya muncullah anak-anak muda yang tidak memilih profesi itu dan sekarang makin berkurang. Ya, satu pertanyaan, Mas. Agrum itu kan berhubungan juga. Ada salah satu paslon itu kan mengumumkan yang namanya agro maritim. Itu kira-kira hanya, maaf nih, ya awang-awang saja gagasan itu atau memang benar-benar bisa diterapkan dan dibutuhkan di negara ini? Ya, saya katakan bahwa saya mengutip ya sebuah istilah kan. Janji itu sangat berkaitan dengan portofolio yang sudah pernah dilakukan. Karena kalau bicara janji, semua bisa janji. Oke. Ya, tadi Mas Adit menyinggung tentang bagaimana DKI Jakarta. Karena kebetulan ya, saya pernah studi banding juga ke sana. Jadi dalam beberapa hal saya katakan studi banding penting juga untuk kita dapat pencerahan. Ya. Betul, mereka beli Perusda mereka, DKI Jakarta beli itu. Artinya gini, instrumen negara, instrumen pemerintah bisa menggerakkan ekonomi rakyat ketika berpihak. Kita punya BUMD, ya perusahaan daerah. Makanya saya bilang kami sedang mendorong agar membuat rumpun-rumpun usaha yang kita alhamdulillah kami sudah tunaikan itu rumpun kaitan dengan agro dan juga ada unit usaha nanti untuk perikanan. Untuk ke arah sana beli ya hasil produksi rakyat yang kemudian membangkitkan ekonomi mereka. Nah, itu bisa dilakukan kan? Yang bisa membeli pemerintah lewat BUMD. Nah, yang mana dari Jakarta gitu, dia untuk memenuhi kebutuhan, ya berarti kemarin inflasi juga di Jakarta, dia beli ya dengan mitra-mitra para petani langsung. Ada istilah tadi kan kontrak farming segala macam, itu adalah bagian dari cara. Ya, kalau pengen memproduksi bahan baku sembako segala macam langsung kepada para petani. Tidak perlu buka-buka lahan yang resikonya menggunduli hutan dan akhirnya faktanya
malah hancur lah itu ah. Ya, ada yang udah memberikan petani seperti itu. Atau beli lewat kartel ya Mas? Nah, ini experience. Artinya saya kalau Ya. janji, kembali pada pertanyaan tadi, kalau janji semua orang bisa janji dengan seluruh konsepsi. Ya, tapi sekarang orang bisa dengan mudah melihat janji itu relevan enggak dengan jejak digital sekarang istilahnya, jejak digital apa yang sudah dilakukan seorang. Ya, itu dulu 2014, 2019 ada janji nawacitanya Jokowi itu Mas. Jadi sekarang banyak yang mengatakan nawacita itu hanya nawa itu. Tapi ya sudah lah, Jokowi sebentar lagi kan selesai. Nah, kalau misalkan nanti presiden yang baru, anggap aja siapalah nanti, dan Mas Agung nanti di Senayan, otomatis punya tanggung jawab untuk misalkan Anies ini ada itu janjinya yang sampai berapa lembar itu, maksudnya sampai mengingatkan ratusan lembar itu, mengingatkan misi-misinya Anies segala macam itu, gimana supaya bisa ada controlling kuat dari legislatif itu Mas. Jadi kita juga nggak nemuin giliran akhir-akhir masa jabatannya Anies misalkan besok ternyata jadi kayak Jokowi gini. Ini kan apa ya, aneh gitu, saya lihatnya aneh gitu. Ya, perubahan itu kan pada dua hal, sistem dan manusianya. Kan? Sistemnya, ya sekarang sistem kita, contoh di parlemen ini kan sifatnya controlling ya, dia punya hak pengawasan ya. Saya pikir kita bersepakat dengan konsepsi itu. Kembali kepada orangnya. Nanti DPR ini mau seperti apa? DPR yang ya memang sekarang cenderung lebih liberal ya. Jadi saya sedikit cerita lah tentang perjalanan saya 20 tahun ya. Dulu saya paling muda. Saya dilantik usia 25 tahun. Dulu saya punya background organisasi, aktivis di kampus ya. Kalau ditanya sekarang banyak anak muda nggak yang di parlemen? Ada, banyak. Tapi kok jarang kelihatan suaranya? Iya. Karena bukan dari background yang memang pernah melewati proses ya di tempat organisasi bersama rakyat. Nah, ini problem kita anak muda kita. Saya tidak ingin katakan tidak hanya masalah disebut anak muda, karena belum tentu kalau dia punya kapasitas, dia tidak punya kompetensi. Karena apa yang jadi anggota dewan beberapa itu yang kita lihat ya anaknya kepala daerah, orang pengusaha. Berarti ya, bantuan orang tua, bantuan paman seperti itu ya Mas. Itu saya katakan, saya dulu saya paling muda. Aku nggak bisa mengatakan saya paling muda. Bantuan paman bukan enggak. Saya jamin 100%. Jadi gitu. Jadi muda itu bukannya sekedar status ya. Walaupun orang tua dia punya semangat muda, dia butuh kekuatan itu, saya pikir kita sangat apresiasi. Tapi jangan cukup mengatakan mudah saja, tapi apa sesuatu yang pernah dilakukan. Minimal dia katakan, ke parlemen kan yang dia omongin. Nah sekarang sudah gampang jejak digital, orang pernah nggak bicara dalam rapat, pernah bicara kepada media, gagasannya, seperti itu. Karena yang dituntut kan itu, yang diperjuangkan kayak gitu. Katanya cawapres yang paling muda mau membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, sedangkan dia sendiri dicarikan pekerjaan. Karena kita lagi murah ini. Closing statement. Ya, ini tantangan kita ya, bahwa dia cukuplah status gimmick-gimmick politik kayak gitu. Kalau kemudian sebenarnya sangat rasional bisa dibaca apa yang sudah dilakukan. Ya, Mas Agung, cara cari duit sekarang berubah. Dulu ya jualan kemana harus buka lapak segala macam, tapi sekarang bisa lewat online, digital segala macam. Cara kampanye juga tentunya berubah Mas. Pengguna internet di Indonesia itu sudah 225 juta. Jadi hampir seluruh penduduk itu pegang internet lah, pegang HP minimal bisa WA apa segala macam. Mungkin sembari sekalian closing statement, Mas Agung bisa menyampaikan kampanye digitalnya bagaimana. Nanti tolong dicantumkan itu ya sosial medianya Mas Agung semua biar mungkin bisa diakses.
Ya, ya, terima kasih. Saya sangat terhormat, sangat merasa dapat kesempatan yang luar biasa bersama Mas Adit dan Mas Dodi, ya, dan saya sampaikan memang selama ini kami terus mempublikasikan kinerja kami. Hampir seluruh platform saya ada gitu, YouTube ada, ya memang tapi tidak sebanyak channel kita ini yang luar biasa ya. Terus juga TikTok, Instagram, Facebook ya. Dan memang kita ingin menggambarkan itu bentuk dari rasa tanggung jawab ya. Masyarakat harus melihat, masyarakat juga akan mencoba memberikan dapat informasi yang banyak hal. Ya kalau bicara tentang anggota dewan lah, parlemen, kan nggak jauh-jauh dari urusan berita tentang apa biasanya. Ya, mohon maaf, korupsi dan segala macam itu. Nah, kita juga pengen menggambarkan ya, bahwa sebenarnya dalam sistem demokrasi kita, sementara nih konsensus ini kan baik ya, untuk ada fungsi kontrol. Dan jangan lupa kontrol juga anggota dewannya. Ada anggota dewan itu ngawasi, perlu diawasi juga ya. Silakan. Jadi ngawasi pengawas maksudnya. Nah, dengan cara apa ya? Kami publish ya kegiatan-kegiatan kami, dan kami buka saluran aspirasi. Tidak harus bertatap muka, tapi sekarang bisa lewat digital. Alhamdulillah, responnya cukup baik. Ada yang terakhir kemarin, Mas saya setuju idenya tentang masalah lingkungan, itu jadi concern. Oke, makasih. Kemudian masalah UMKM, emak-emak gimana caranya? Mereka aja semua hal semampu kami ya menyapa itu semua. Maka untuk nuwun saya diberikan kesempatan dalam kesempatan kali ini, nanti bisa di caption ya, nanti ada alamat akun saya di Agung_BM, Agung BM ya. Di TikTok ada, di Instagram ada, ya, website saya agungbm.com juga, bisa mengetahui apa saja yang sudah kami lakukan di parlemen. Demikian. Dan mohon doa dan supportnya juga yang di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, yang Salatiga bisa berjuang bareng untuk di tingkat pusat kami bisa mewakili masyarakat. Baik Mas Agung, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang baik ini, dan ngobrol ini tidak hanya daging, seluruh daging yang ada ini. Baik, para pemirsa Jambiro dan juga Menembus Nalar, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Agung. Kalau jenengan belum ada pilihan, mau menentukan pilihan, monggo, ini Mas Agung. Saya tidak kampanye buat Mas Agung. Ini karena ini juga caleg yang bagus, baik, memiliki visi misi dan rekam jejak yang bagus. Ini mungkin Agung Budi Margono STMT, bisa dari PKS nomor 8 ini 88. Ini satu hal yang boleh saya berikan catatan, mohon saya Mas Agung. Mas Agung ini 20 tahun ada di parlemen. Tapi sudah terbukti tidak pernah tersenggol urusan korupsi dan sebagainya. Dan kalau yang ngomong belum pernah jadi anggota dewan terus anti korupsi ya itu ngecap aja. Kalau ini sudah 20 tahun kan gitu ya. Semoga tetap istiqomah, tetap sampai seterusnya tetap berada di jalan yang benar. Dan semoga di Senayan bisa memperjuangkan kita masyarakat ya, Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa. Nanti kita lanjut di part-part yang selanjutnya, episode selanjutnya, dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan narasumber yang up to date, dan narasumber yang good looking, good job, dan good yang dia lakukan, good semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.